Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tafsir juz amma, dan kita masih mengkaji surat Al-Lail. Sekarang kita akan masuk di ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa sayyujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu. Maksud dari ayat ini, akan dijauhkan dari api yang bergejolak ini, yakni al-atqa. Jadi naran talazza, api yang menyala-nyala yang sudah Allah Subhanahu wa taala peringatkan di ayat ke-14, itu akan dijauhkan dari api tersebut al-atqa, yakni orang yang paling bertakwa. Kalimat al-atqa itu adalah sigot tafdhil. Dia isim tafdhil dari kata at-taqwa. Satu isim yang disilahkan dengan sigot tafdhil, menunjukkan makna yang lebih atau superlatif. Jadi ada orang yang bertakwa, at-taqi, ada al-atqa, orang yang paling bertakwa. Ada saghirun, ada asghar, kecil, ada juga yang paling kecil. Kabirun itu besar. Kalau al-akbar, yang paling besar. Fadilun atau fadilun, kalau kemudian disigot tafdilkan, afdal. Fadl jadi afdal. Yang utama ada yang lebih utama. Nah itu sigot tafdil namanya. Jadi al-atqa itu isim tafdil dari kata at-taqwa. yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Nah itulah yang akan diselamatkan dari naran talazza. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menjelaskan tentang surga, wa'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazi yu'ti malahu yatazakka. Allah menjelaskan salah satu di antara sifat orang bertakwa dari sekian banyak sifat-sifat mereka. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Yakni orang yang memberikan hartanya kepada yang berhak dengan tujuan membersihkan dirinya.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, ini salah satu di antara sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di sini. Yu'ti malahu yatazakka. Jadi dia memberikan hartanya itu pertama kepada sasarannya yang benar. Sasarannya yang tepat. Ya, 8 asnaf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah. Kemudian dia pun memiliki tujuan, niat yang benar ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu niat yang benar dalam masalah tersebut adalah yatazakka. Dia ingin membersihkan jiwa raganya dengan infak dan sedekah tadi. Dia ingin membersihkan hartanya dengan infak dan sedekah tadi. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi yu'ti malahu yatazakka," yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Ayat ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa orang yang memberikan hartanya ini tidak berbuat boros, juga tidak pula kikir. Tetapi dia memberikan hartanya hanyalah untuk mensucikan dirinya. Karena kalau orang pelit dengan hartanya, ini mengotori jiwa. Kalau orang juga bersikap boros dengan hartanya, ini ngotorin jiwa. Berarti ketika orang itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan niat mensucikan jiwanya, maka mengandung makna bahwa orang ini pertengahan. Tidak berbuat boros, juga tidak pula kikir. Dan hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Beliau katakan di sini, kita melihat sebagian orang diberi Allah harta yang banyak, tetapi dia begitu kikir untuk mengeluarkan hartanya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan istri, anak-anak, dan karib kerabatnya saja yang wajib untuk dikeluarkan, untuk diberikan, ternyata dia begitu pelit mengeluarkan hartanya. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Barakallahu fikum. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara doa Nabi SAW, Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit bakhil. Ya, orang yang pelit. Orang pelit itu tidak disukai oleh manusia, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada orang-orang yang pelit. Dan salah satu di antara kejahatan syaitan adalah memerintah manusia supaya manusia itu pelit, ya. Pelit dengan kebaikan, pelit dengan hartanya, pelit dengan segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Taib. Nah, di sisi yang lain, sebagian orang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh rezeki tertentu. Namun di saat lain dia terkadang kekurangan. Namun ternyata dia berani berhutang demi untuk memenuhi isi rumahnya dengan berbagai perabot rumah tangga, sehingga bisa menyamai perabot rumah si fulan ataupun si alan. Bahkan terkadang dia memaksakan diri berhutang hanya untuk misalkan membeli mobil yang mewah yang mirip dengan mobil si fulan dan si alan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu sikap seperti ini juga tidak diperkenankan ya di dalam ajaran Islam. Ya, tidak boleh gara-gara kita gengsi ya kemudian melakukan satu tindakan yang di luar batas kemampuan kita.
yang akhirnya bukan malah membuat dia bahagia, justru sebaliknya malah membuat dia itu ya punya banyak beban, tanggungan, hutang di sana sini atau yang sejenis dengan itu. Maka tampak jelas bahwa kedua pola pikir ini adalah salah besar dan tidak benar. Yang pertama terlalu pelit, yang kedua terlalu boros. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang punya saja itu tidak diperkenankan untuk boros. Maka lebih-lebih lagi orang yang pada dasarnya nggak punya kemampuan. Bagaimana orang itu tidak punya kemampuan, dia bisa melihat kadar takaran dirinya di dalam meraih penghasilan materi dunia, begitu ya. Kemudian dia karena gengsinya, ya, karena pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya, akhirnya memaksa-maksakan diri untuk memiliki barang-barang yang dimiliki oleh teman-temannya. Ini gara-gara gengsi. Makanya gengsi dalam hidup ini luar biasa berbahaya sekali. Wal-iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perangai buruk seperti ini. Sebagian orang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikedepankannya itu adalah gengsinya. Biar saya tampil baik, tampil wah, ya, walaupun dari hutang, begitu ya. Walaupun saya harus ngutang, begitu. Mau lebaran, gengsi kalau sofanya nggak diganti, gitu kan. Akhirnya diganti, padahal sofa yang ada masih bagus. Mending digantinya dengan uang sendiri, ternyata tidak, begitu ya. Dia kredit, ya, DP sekian, kemudian dia mendapatkan barang baru. Akhirnya setelah lebaran misalkan dia terbebani ya dengan hutang yang sangat banyak gara-gara gengsinya. Ya, gengsi kalau pakai pakaian yang tidak pakai merek. Gengsi kalau tidak berkendaraan dengan kendaraan yang bermerek. Ya, serba gengsi. Nah, hidup penuh gengsi seperti ini sesungguhnya mencelakakan, menyengsarakan. Di dunia dia sudah repot dengan yang seperti itu. Maka bagaimana lagi di kehidupan akhirat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya jelek ini. Yang pertama terlalu pelit, yang kedua terlalu boros. Seharusnya setiap orang mengeluarkan uang itu secara proporsional sesuai dengan besaran pendapatan yang dia dapatkan. Jadi ngukur diri, ya, ngaca diri, kita siapa, penghasilan kita berapa. Jangan sampai kita terjebak di lingkaran hutang, ya. Hutangnya ada di mana-mana, setorannya ada di mana-mana. Bahkan gajinya, ya, setiap kali gajian kemudian langsung habis karena setor sana setor sini, ya, dari cicilan dan juga hutang-hutangnya. Berikutnya, beliau katakan di sini, jika timbul pertanyaan, bolehkah seseorang itu berhutang untuk bersedekah? Al-jawab, kata beliau, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena sedekah itu hanyalah amalan yang hukumnya sunnah. Dia dianjurkan. Sementara berhutang adalah perkara yang berbahaya. Dia bukan perkara ringan. Seorang yang mati meninggalkan hutang, maka jiwanya akan tergantung sebelum hutangnya itu dilunasi. Sebagian besar ahli waris tidak begitu peduli ya dengan hutang keluarganya yang wafat. Ini beliau di sini mengingatkan ya. Jadi mengurus orang meninggal dunia itu bukan hanya mengurus fardu kifayahnya saja. Hal-hal yang lebih dalam dari itu seharusnya menjadi perhatian keluarga atau ahli warisnya. Apakah saudara kita ini yang meninggal ini punya hutang, ya, hutang piutang kepada orang lain ataukah tidak? Nah, ini ditelusuri dengan sebaik-baiknya sehingga ahli warisnya, keluarganya benar-benar bisa menyelesaikan hutang piutangnya itu sehingga ya beban dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan, ya. Ini yang harus diperhatikan ya oleh orang-orang yang ditinggal mati oleh salah satu dari keluarganya. Beliau mengingatkan banyak dari mereka yang menunda-nunda pelunasan hutang. Bahkan terkadang tidak mau melunasinya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan kepadanya jenazah, beliau selalu bertanya,
apakah dia ini memiliki hutang yang harus dilunasi? Jika dikatakan tidak ada, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya. Apabila orang itu ternyata punya hutang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berkata, "Sallu ala sahibikum." Salatkanlah jenazah saudara kalian ini. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang, ya. Dan kalau orang itu nggak punya hutang, Nabi mau mensolatkannya. Maka sesungguhnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya urusan hutang ini. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Nah, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia atau salah satu dari anggota keluarga kita meninggal dunia, maka berusahalah untuk mencari tahu apakah si fulan ini atau si alan ini memiliki hutang yang harus segera dilunasi ataukah tidak. Maka berusahalah untuk menyelesaikannya. Dan itu bagian daripada perbuatan baik kita untuk si mayit. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika orang punya kemampuan yang banyak, ini salah satu wasilah untuk mendapatkan pahala melimpah di sisi Allah. Jadi datangi saudara kita yang meninggal dunia ini, kemudian tanya ahli warisnya. Tentu dengan menjaga privasinya, kemudian dengan santun kita sampaikan, mohon maaf barangkali ada hutang piutang yang belum selesai. Biar saya yang menyelesaikannya. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Ya. Ketika ada yang diceritakan punya hutang, Nabi tidak mensolatkan, kemudian datanglah seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hutang beliau itu tanggungan saya, maka solatkanlah saudara kita ini." Begitu. Nah, ini salah satu di antara peluang untuk kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selesaikan hutang-hutang saudara kita, baik di masa hidupnya atau bahkan di saat kematiannya. Dan amaliyah ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang kurang familiar di kita, begitu ya. Padahal ini salah satu peluang, amalan yang sangat besar pahalanya jika kita memiliki kemampuan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Taib. Di sini juga dijelaskan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke ayat tersebut. Di dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa orang yang syahid, yang terbunuh di medan jihad, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh dosa-dosanya kecuali jika dia memiliki hutang. Artinya seorang yang syahid saja terhalang dengan hutangnya. Maka sesungguhnya dua riwayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjadi satu peringatan bagi kita semua untuk tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Jadi hutang itu adalah perkara yang sangat berat. Jangan sampai seseorang menyepelekannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Masya Allah. Inilah sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia itu memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan karena orang lain itu berbuat baik kepadanya, atau bukan sebagai timbal balik, balas budi orang yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, tapi benar-benar dia memberikannya ikhlas, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la." Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb yang maha tinggi. Dia berinfak hanyalah mengharapkan wajah Allah agar dapat mencapai surga Allah
sebagai negeri yang penuh kemuliaan dan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita mesti punya perhatian besar kepada masalah yang satu ini, infak, sedekah, zakat, ya, tabarruk atau yang sejenis dengan itu, ya. Karena sesungguhnya perkara inilah perkara yang disesali oleh orang-orang yang mati. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Allah mengisahkan ya banyaknya orang yang menyesal di saat kematian datang kepada dirinya. Orang itu berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, duhai sekiranya ditangguhkan ajalku barang sesaat saja. Apa yang ternyata dia inginkan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Berarti dia menyesali sedekah yang disia-siakannya. Dia pun menyesali ya perbuatan-perbuatan salahnya, ya, sehingga penyesalan itu baru datang di saat malakatul maut menjemput nyawanya. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka jadilah kita orang yang suka berbagi dengan kebaikan, dengan apapun yang kita miliki, ya, dalam setiap potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena infak, sedekah, nafkah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya tidak hanya berupa harta. Kita punya tenaga, kita punya ide, kita punya kekuasaan misalkan, bisa kita jadikan sebagai infak dan sedekah kita untuk Islam dan juga kaum muslimin. Ya, kita dermakan segenap potensi yang ada pada diri kita untuk Islam dan juga kaum muslimin, untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk Rasulnya. Begitu ya. Dan itulah makna sedekah dengan cakupannya yang umum. Dan kalau kita melihat makna sedekah dengan makna yang luas, tentu masing-masing kita pasti akan berlomba ya untuk memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Dengan lisannya, dengan sikapnya, dengan tingkah lakunya, dengan tenaga yang dia miliki, dengan ilmu yang dia punya, begitu ya. Termasuk dengan harta yang ada pada dirinya. Dan setelah itu tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tetap harus juga menjaga niat kita. Karena infak dan sedekah termasuk amalan yang rawan terjadi riya dan sum'ah di situ, sebagaimana amal-amal yang lainnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, salafun salih, mereka memiliki teladan yang baik untuk kita semua terkait dengan kualitas keikhlasan, kelurusan niat mereka, ketulusan maksud dan tujuan mereka di dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Kita mengenal ya di zaman beberapa khalifah, ya mereka punya keistimewaan, ya sering berinfak, bersedekah, ya dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi, gitu ya. Mereka keliling ya di tengah malam, memikul sendiri gandum, memikul makanan pokok, ya, untuk kemudian disimpan di depan rumahnya fuqara dan juga masakin. Sehingga ketika fuqara dan masakin pertama kali membuka pintu mereka, mereka sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan pokoknya. Dan itu ternyata tidak diketahui bertahun-tahun seperti itu. Sampai akhirnya ketika khalifahnya meninggal dunia, barulah kemudian fuqara dan masakin merasakan sesuatu yang berbeda. Ternyata makanan-makanan pokok yang biasanya mereka dapatkan di depan rumah mereka sekarang tidak ada lagi. Dan akhirnya diketahui ketika jenazahnya dimandikan, ada bekas ya yang menghitam di atas pundaknya, dan itu diketahui ya karena berarti ya khalifah ini sering memikul ya benda-benda yang atau barang-barang yang berat di atas pundaknya sehingga menjadi bekas hitam ya di atas pundaknya. Nah, inilah salafun salih, dan kisah seperti ini Masya Allah banyak sekali ya untuk kita bisa pelajari, untuk kita bisa resapi
Ya, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa meneladani mereka bukan hanya dari sisi gemar berinfaknya saja, tapi bagaimana mereka menjaga kualitas ya niatnya, bagaimana mereka menjaga kualitas daripada apa yang tersimpan di dalam hati mereka berupa iman, ya berupa niat, maksud dan tujuan ya di dalam mereka berinfak dan bersedekah. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Dan di sini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang hakikat daripada ketakwaan. Bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketakwaan itu tidak semata hanya ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata hanya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi lebih dari itu, di antara nilai ketakwaan, nilai daripada hakikat ketakwaan adalah ketika kita berbagi dengan sesama kita di atas ketaatan dan kebaikan. Ini yang disebut dengan hablum minan nas. Dan ini sering diingatkan oleh para ulama kita. Di antaranya penjelasan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kathir minan nas yadhunnu anna taqwa hiyal qiyam bihukukillah duna hukuk ibadih. Banyak sekali manusia menyangka takwa itu semata memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengindahkan hubungan kita dengan sesama hamba Allah. Jadi dua-duanya harus jalan ketika kita ingin menjadi hamba yang muttaqin haqqa tuqatih, hamba yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Surat ini, surat Al-Lail ini mengajarkan kita semuanya untuk itu. Bagaimana kita punya iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, punya rutinitas ibadah ritual untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun memiliki kepedulian yang besar ya untuk berkontribusi memberikan yang terbaik untuk umat, untuk Islam dan juga kaum muslimin dengan infak sedekah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dengan berbagi di dalam kebaikan untuk kebahagiaan abadi nanti kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di awal-awal surat Al-Baqarah Allah juga menjelaskan tentang itu. Ya. Bahwa Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin. Ya. Kemudian Allah jelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, ya. Di mana mereka punya hubungan yang baik kepada Allah dengan imannya, dengan iqamat salatnya, dengan mendirikan salatnya, dan ternyata juga mereka orang-orang yang gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka infakkan sebagian daripada harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga punya kepedulian yang besar kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah surga dunia ya sebelum ya orang itu masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala saufa yardha, dan kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan. Maksudnya Allah pasti akan membuatnya bahagia dan ridha dengan anugerah pahala yang banyak dan berlipat ganda. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berusaha menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan ubudiyah mahdhahnya ataupun ghairu mahdhahnya, orang-orang yang berusaha membekali dirinya di dunia ini dengan bekal terbaik, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang isi daripada ketakwaan itu hablum minallah dan juga hablum minan nas, maka kelak di akhirat mereka benar-benar akan mendapatkan kepuasan. Masya Allah. Bahkan kepuasan itu bisa dirasakan ketika di alam dunia. Ibu yang dirahmati Allah, ada kebahagiaan tersendiri yang sulit untuk digambarkan ya dengan gambaran apapun. Kegembiraan di hati seseorang yang dermawan ya, dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Dia gembira ketika orang-orang yang dikasihaninya, ketika orang-orang yang disumbangnya, ketika orang-orang yang mendapatkan infak dan sedekahnya itu merasa bergembira, begitu ya. Jadi kalau orang
kesusahan, kemudian dibantu. Ada orang sedang kelilit hutang, tiba-tiba kita membantunya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pasti dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Begitu ya. Nah, kita sebagai pemberi bantuan juga demikian. Mungkin kebahagiaan kita akan lebih dari apa yang dirasakan oleh orang tersebut yang kita bantu. Nah, ini yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kebahagiaan, rasa puas yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Dan itulah tadi kita katakan, itulah sesungguhnya surga dunia. Ya. Ketika hati kita lapang, ketika hati kita lega, ya, dengan beragam kebaikan yang sudah kita perjuangkan di dalam hidup ini. Itu surga dunia sebelum nanti kita mendapatkan surga yang sesungguhnya di kehidupan akhirat. Taib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pahala yang berlimpah bagi orang-orang yang bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi hitung-hitungannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pahala kebaikan itu minim-minimnya kita dapat 10. Minim-minimnya. Begitu ya. Kalau kita memenuhi syarat-syaratnya. Minim-minimnya kita akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan dari satu kebaikan yang kita kerjakan. Nah, bisa lebih dari itu. Bisa berlipat menjadi 700 kali kebaikan. Masya Allah. Jadi bisa dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Bahkan ila adha'afin katsirah. Berlipat-lipat lagi besarnya pahala itu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan ya seberapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing kita. Nah, dari sinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah seharusnya menjadi motivasi besar kepada kita. Dan kita semakin yakin dengan kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita, yang menginginkan keselamatan untuk kita dunia dan akhirat kita. Begitu ya. Matematikanya kan jelas. Kalau kita berbuat satu kesalahan, ibu, maka hitungannya ya satu itu. Kesalahan kita ya satu itu. Tinggal nanti besar atau kecilnya, begitu kan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, maka minim-minimnya kita dapat 10 kali lipat pahala kebaikan. Taib. Kalau kita banding-bandingkan, ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ibu, dari matematika ini, yang seharusnya kita ini masuk surga semua. Gitu ya. Kenapa? Karena bandingannya ini jauh sekali. Bandingannya jauh. Kita melakukan satu kesalahan, dicatatnya satu kesalahan, satu dosa. Tapi kalau kita melakukan satu kebaikan, itu dilipat pahalanya sampai 10 kebaikan yang semisal. Bahkan bisa lebih dari 10. Ini kita ambil yang minimalnya saja, 10. Jadi hitung-hitungannya, seharusnya kita itu selamat dari neraka. Maka kalau ada orang masuk ke dalam neraka, sesungguhnya dia telah menyia-nyiakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, nggak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu besar, bahkan tak terhingga kasih sayang Allah kepada hambanya untuk supaya hambanya itu selamat dunia akhiratnya. Tapi ini yang sering disia-siakan oleh manusia. Nasallallahu al-afwa wal-afiyata wassalamah. Kita selalu bermohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang banyak berbakti, mensucikan diri, lagi dimuliakan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
kita sudah selesai membacakan penjelasan tafsir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Semoga surat yang sudah selesai kita baca menjadi ilmu nafi bagi kita semua dan melahirkan tambahan iman juga amal soleh kita. Kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifatnya yang maha tinggi, supaya surat yang kita pelajari ini benar-benar menjadi hujjah yang membela kita, menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai Al-Qur'an, surat yang kita pelajari ini justru malah menjadi hujjah yang akan menghujat kita semua. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.